Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lanesia Julia Hadvisa Putri Sunarto, mahasiswa Universitas Terbuka dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 dengan NIM 860556446. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya untuk memenuhi tugas tutorial 2 pada mata kuliah Filsafat Ilmu dengan topik hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan yang terdiri dari 4 poin utama yang saya akan jelaskan di pembahasan selanjutnya. Jadi pada poin yang pertama membahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, yang pertama dari sisi eksistensi. Jadi filsafat ilmu ini dapat membantu pendidikan memahami dengan jelas apa yang sebenarnya menjadi objek kajiannya. Jadi pendidikan ini bukan hanya membahas materi pelajaran saja, tetapi juga mengkaji manusia, seperti bagaimana manusia belajar, berkembang, dan dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dengan pemahaman ini, maka pendidikan jadi tidak kehilangan arah karena tahu fokus utamanya itu apa. Kemudian dari sisi yang kedua yaitu sisi keilmiahan, di mana filsafat ilmu ini menuntut agar pendidikan berjalan secara rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya itu teori, metode pembelajaran, dan kebijakan pendidikan tidak boleh hanya ikut atau karena kebiasaan, namun harus tetap didukung melalui penelitian data dan proses ilmiah secara jelas. Dan sisi yang ketiga yaitu dari sisi nilai-nilai. Jadi filsafat ilmu itu mengingatkan bahwa pendidikan tidak cukup hanya mengejar satu nilai saja, seperti nilai ujian atau prestasi akademik itu, tetapi pendidikan juga harus tetap berpegang pada etika, keadilan, dan tujuan kemanusiaan. Karena pada akhirnya pendidikan itu bukan hanya membentuk siswa menjadi pintar saja, tetapi juga membentuk karakter dan tanggung jawab sebagai manusia. Memahami peran filsafat ilmu dalam pendidikan, pada poin yang kedua ini membahas bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi hubungan antara keduanya ini tidak satu arah, melainkan tetapi itu saling mempengaruhi. Hal ini terjadi karena pendidikan adalah tempat nyata di mana teori dan konsep diuji dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam praktiknya akan selalu muncul masalah yang tidak bisa dijawab hanya dengan teori saja. Misalnya ada siswa yang sulit termotivasi, terus ada ketimpangan fasilitas antar sekolah, atau adanya perubahan cara belajar akibat dari perkembangan teknologi. Nah, persoalan seperti ini pasti membuat para pendidik dan pemikir terus bertanya, dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah filsafat ilmu dapat berkembang. Jadi, pendidikan itu bukan hanya sebagai pengguna filsafat ilmu, tetapi juga menjadi sumber masalah nyata yang membuat filsafat ilmu terus diperbarui agar tetap relevan. Pada poin ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Mengapa? Karena pisau analisis ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang pertama adalah ontologi. Jadi ontologi ini dapat membantu kita untuk memahami apa hakikat pendidikan dan siapa manusia yang sedang kita didik. Nah, dengan ontologi ini kita jadi sadar bahwa pendidikan itu tidak bisa disamaratakan karena pasti setiap siswa punya potensi dan kebutuhan yang berbeda. Lalu setelah ontologi itu ada epistemologi. Nah, epistemologi ini dapat membantu kita menilai bagaimana pengetahuan dan pendidikan diperoleh dan diuji kebenarannya. Misalnya, apakah metode pembelajaran tertentu itu benar-benar efektif? Terus, apakah sistem penilaian itu sudah objektif? Nah, dari sini kan pendidikan jadi dituntut untuk berbasis data dan penelitian dan bukan hanya berdasarkan opini atau pendapat saja. Dan kemudian yang terakhir ini adalah aksiologi. Nah, aksiologi ini membahas nilai dan tujuan pendidikan. Jadi, aksiologi ini mempertanyakan apakah pendidikan benar-benar membawa manfaat, lalu apakah pendidikan itu dilakukan secara adil, serta apakah pendidikan dapat membentuk karakter dan tanggung jawab dari peserta didik. Nah, jadi pendidikan ini tidak hanya mengejar target angka, tetapi juga mengejar dari nilai-nilai kemanusiaan. Jadi pada poin yang keempat ini adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh yang dapat saya ambil ini adalah contoh penerapan dari kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum ini muncul dari pertanyaan dasar tentang apakah sistem pendidikan ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, dan ini berkaitan dengan ontologi. Selain itu, kurikulum juga mendorong pembelajaran yang lebih aktif dan bermakna yang dapat menunjukkan bahwa proses pendidikan ini harus dievaluasi dan didasarkan pada cara kerja ilmiah yang sesuai dengan epistemologi. Selain itu, kurikulum ini juga menekankan pembentukan karakter sehingga masuk ke pertanyaan aksiologi. Jadi, ini bisa dikatakan bahwa kurikulum tersebut merupakan hasil dari cara berpikir filsafat ilmu dan filsafat ilmu yang diterapkan dalam kebijakan pendidikan.